Si pengendara motor yang di belakang nolongin pun nggak berani megang, Mas. Karena yang di belakang sama yang di depan sama-sama. Yang di belakang terutama, yang bonceng si Paul ini kepalanya pecah ini. Pecah. Sampai kayak otaknya itu keluar. Di situ tuh Mas Alek tuh ngeliat, Mas, lautan manusia tuh kayak digodok tuh. Direbus ya. Direbus, Mas. Itu ada salah satu perempuan itu diangkat, Mas. Diangkat. Ya diangkat ya. Seolah-olah tuh kayak mau kasih lihat rambutnya itu mending ya, Mas, kalau dikelotok ya, kalau ditarik dikupas seperti itu masih mending, Mas. Itu ditarik, Mas, dari atas itu. Sampai kulit itu ngelupas, Mas, tinggal tulang belulang tengkoraknya aja. Ada lagi yang lidahnya tuh panjang keluar. Ada yang digunting terus, digunting tuh keluar tambah panjang lagi, gunting lagi, terus seperti itu, Mas. Berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin, masih duduk manis. Alhamdulillah Kang Jin masih dalam keadaan sehat. Semoga kalian ini juga sehat yang menonton di Kang Jin Misteri. Oke, kesempatan kali ini Kang Jin sudah ada narasumber nih, namanya Mas Abdi, yang sudah nggak asing lagi dan sudah banyak bercerita pengalaman mistis. Dan kali ini Mas Abdi akan berbagi pengalaman cerita mistis yang dialami oleh temannya sendiri, pernah kecelakaan dan mengalami mati suri selama 1 hari 1 malam. Dan temannya Mas Abdi ini melihat suasana alam gaib, alam barzah, alam siksaan, di mana seseorang yang penuh siksaan dan berbagai macam siksaan, dan banyak orang yang meminta tolong. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Monggo Mas Abdi ceritain nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya berat ya untuk menceritakan pengalaman ini, karena ini berhubungan dengan teman karib saya sendiri. Ini bukannya saya ingin membongkar suatu aib dari teman saya, tidak, tapi bisa diambil hikmahnya. Karena ini banyak hikmah yang dan dapat pelajaran yang kita bisa dipetik ya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berawal ini sebut saja namanya Alex. Ya, Mas Alex ini tuh kan orangnya memang satu ganteng ya, posturnya itu memang badannya itu tinggi tegap. Tapi Mas Alex ini punya tabiat yang kurang bagus, Mas. Dia itu dibilang preman, ya preman, ya pecandu, istilahnya obat-obatan, iya. Pemainnya? Ya, terus minum-minuman Hammer, iya. Bahkan main perempuan, iya. Nah, saya di sini kenal sama Mas Alex ini pun karena satu permasalahan sebenarnya. Jadi ketika itu saudara saya tuh sempat dipalak sama temannya dari Mas Alex. Terus saudara saya ini laporan sama saya bahwa dirinya saudara saya ini dipalak. Akhirnya saya temuin Mas yang malakin saudara saya. Ternyata memang benar. Saya tanyain, apa kamu yang malak saudara saya? Ya, kalau emang ada apa kayak gitu, lebih baik kembalikan uangnya, aku bilang kayak gitu toh. Jangan cari masalah. Ya, karena dia mungkin punya dekengan, dia berani, Mas. Akhirnya sempat ya faktor ya, sempat berkelahi. Akhirnya temannya Mas Alex ini kan kalah nih. Dia manggilin sama Mas Alex. Di situ akhirnya juga kita ini duel, Mas, 1 lawan 1. Kalau aku nggak suka, kalau main keroyokan nggak suka. Duel 1 lawan 1. Di sini akhirnya draw, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Imbang ya? Imbang. Dan akhirnya dia mutusin buat ngembaliin uang saudara saya, dan dia juga mutusin buat temenan sama saya. Terus akhirnya saya mau, tapi dengan satu tujuan nih, Mas, gimana caranya supaya saya ini bisa membimbing Mas Alex beserta teman-temannya supaya tidak di jalur kejahatan seperti itu.
lambat launnya itu Mas, saya ini sering dengar cerita ya dari penuturan Mas Alex sendiri Mas, bahwa dia itu memang hobinya seperti itu, siang dijadikan malam ya, malam dijadikan siang. 24 jam full itu nggak ada yang namanya waktu itu dihabiskan buat ibadah, tuh nggak ada. Itu semua itu waktunya itu dihabiskan buat hura-hura, buat tempat-tempat maksiat. Padahal keluarganya Mas, keluarganya orang berada. Yang kedua juga keluarganya ini orang yang taat beribadah. Saya tahu betul itu karena saya pernah dibawa main ke tempat rumahnya dan saya dikenalkan sama keluarganya. Keluarganya itu memang hangatlah sambutannya lah, karena memang kata keluarga dari Mas Alex ini, ayah sama ibunya, melihat saya ini beda Mas daripada teman-temannya yang kebanyakan. Karena teman-temannya yang kebanyakan tuh kayak nggak punya attitude, nggak punya sopan santun, masuk ke rumah orang nggak mengucapin salam ya, nggak pernah ibarat kata menghormati yang ada di rumah, baik itu ayahnya si Mas Alex sama si ibunya Mas Alex. Tinggal kalau mau nanya ada Alexnya nggak, seperti itu, nggak nanya apa Pak, assalamualaikum, maaf mau nanya, kan kayak itu nggak ada Alexnya, nggak seperti itu. Kasar ya? Iya, akhirnya kan dengan jengkelnya orang tua itu bilang ada tuh di kamar, langsung nggak bilang permisi atau apa, langsung naik ke kamarnya kan, di lantai atas waktu itu. Dan akhirnya ini kejadiannya seperti ini Mas, pas malam minggu ini Alex ini sama temannya itu foya-foya Mas, pesta miras lah istilahnya. Malam minggu di situ juga ada cewek-ceweknya. Waktu itu memang saya sebenarnya ditelepon, diajakin sebenarnya, kamu mau nggak Mas Abdi, kalau mau buat ini nongkrong-nongkrong lah, banyak teman-teman nih, banyak cewek-cewek juga cantik-cantik, kita di situ minum-minum kan kayak gitu, apa yang Mas Abdi minta, mau makan apa biar saya bayarin, seperti itu. Kalau memang mau nanti saya jemput sendiri, seperti itu. Saya bilang saya nggak mau, saya memang ada urusan ini, masih ibarat kata masih ada tahlilan karena di tetangga ada yang meninggal. Oh ya nggak apa-apa wis. Tapi feeling saya sebenarnya apa ya, feelingnya tuh feeling kayak kurang nggak enak itu loh, bakal terjadi firasat itu kalau terjadi sesuatu sama Mas Alex nih. Ternyata bener Mas, itu kejadian itu tengah malam itu. Dari penuturan teman-temannya itu udah berapa minuman keras itu, udah berapa krat itu, habis itu kayak 2 krat tuh kalau nggak salah, dari penuturan teman-temannya. Terus juga dia tuh ngepil ya, main obat-obatan juga. Lah akhirnya si Mas Alex ini memutuskan untuk pulang pakai motor sportnya kan. Nah teman-temannya bilang, apa kamu masih sadar, masih bisa kontrol diri nggak? Saya masih bisa mengontrol diri, katanya. Kalau kamu belum bisa mengontrol diri dan kurang, maksudnya nggak sadar, nggak usah pulang, lebih baik nongkrong di sini, tidur di sini, kan kayak gitu. Itu di kafe Mas bener. Tapi Alex ini tuh ngotot, saya mau pulang. Akhirnya salah satu temennya, namanya tuh sebut saja Mas Paul. Ya udah wis Lex, biar saya ya yang nganterin kamu, yang ibarat kata saya temenin pulangnya. Ya udah kalau memang kamu seperti itu, nanti tinggal ketika si Paul ini mau pulang, andai kata udah nyampe di rumahnya Mas Alex, nih motornya Alex ini mau dipakai, nggak apa-apa wis, saya bilang seperti itu. Tapi qadarullahnya Mas, di tengah perjalanan tuh sebenarnya itu karena kena angin ya, hawanya tuh kan satu kan malam, udara kan dingin ya, enak ya, apalagi tengah malam. Udah nggak pakai helm, pakai motor sport, jalannya tuh agak lumayan kenceng nih Mas. Tapi ini udah pengaruh dari obat-obatan, dari pengaruh minum-minuman keras. Ya? Iya. Apalagi
wajahnya tuh kena terpaan angin malam tuh. Wah, enak banget kan, hawanya tuh pengen tidur tuh mas. Nah si Alex tuh ngomong sama si Paul yang diboncengin di belakang, aku ngantuk nih rasanya. Ya. Mau gantian nggak? Ternyata yang diajak ngomong udah molor. Udah tidur Diboncengin itu molor. Ya. Karena itu saking keselnya mas, alah diajak ngomong malah molor seperti itu kan. Ditancap tambah gas itu mas, kecepatannya tuh malah tambah tinggi. Ngantuk malah ngebut ya. Iya. Tuh saking itu enaknya lagi, saking kenceng motornya naiknya tuh kan. Kena angin tuh enak, silir. Tuh akhirnya tuh innalillahnya apa mas? Entah itu nabrak apa, ternyata kalau secara dilihat dari apa ya, ketika sadarnya orang-orang yang nolongin dia ternyata ini Mas Alex ini nabrak mas tiang listrik. Saking kencengnya motor tuh nggak tahu kenapa tuh seolah-olah tuh betah pandangan dia itu apa nggak paham, tabrak itu tiang listrik. Lah akhirnya pas waktu itu ada pengendara sempat kaget juga kan dari belakang itu, wah nggak karu-karuan gitu katanya si yang pengendara dari belakang itu kan. Ya, kejadian akhirnya seperti itu tuh mas, dibawa tuh mas, motornya itu udah nggak berbentuk, udah hancur total, dan si pengendara motor yang di belakang nolongin pun nggak berani megang mas, karena yang di belakang sama yang di depan sama-sama, yang di belakang terutama yang bonceng si Paul ini kepalanya pecah ini, pecah sampai kayak otaknya itu keluar. Mati mas? Iya mati di tempat. Yang bonceng itu ya? Iya. Ngeri ya. Badannya itu udah apa ya istilahnya tuh kayak mau dibilang berbentuk kayak nggak berbentuk. Ini yang aneh seperti itu mas. Sedangkan si Mas Alex ya memang kepalanya ngeluarin darah nih. Ya. Tangan itu udah bentuknya tuh udah aneh tuh. Tangannya, kakinya, dari kuping ini juga keluar darah, dari hidung, dari mulut. Ya. Akhirnya ambulan datang terus dibawa. Nah dalam perjalanan mas, si orang ini yang dari pengendara motor orang lain ini yang mau nolongin itu kan nungguin mas di situ. Mas Alex itu seolah-olah tuh kayak ada yang betot itu. Jadi kayak apa ya? Kayak ruhnya itu kayak ditarik. Itu katanya sakitnya luar biasa. Itu katanya si Mas Alex itu jangan sampai ngalamin kayak saya. Sakit-sakitnya tuh luar biasa. Seperti kalau dibilang orang ngulitin kambing tapi kambingnya ini belum dipotong, belum disembelih. Posisi hidup-hidup dikulitin, coba gimana rasanya? Gak karuan mas ya? Ya iya. Masih hidup dikuliti ya, seperti itu ya? Ya kalau syukur nih kalau kambing dipotong udah meninggal kan. Kita bisa ngelihat aja lah, contoh simpelnya aja ketika seorang itu motong kambing atau motong hewan kurban, itu kepala udah misah nih kan, itu udah dikulitin nih. Dikulitin tuh kadang di bagian salah satu itu kan ada yang gerak itu. Yang gerak. Nah, itu masih nahan rasa sakit loh. Walaupun itu kepalanya si kambing atau si kerbau atau si sapi itu udah misah mas. Lah ini keadaannya seperti itu mas. Kambing tapi masih hidup tapi dikulitin kulitnya. Nggak karuan. Dikupas kulitnya itu rasanya seperti itu katanya si Mas Alex. Wah di situ dia ngejerit karena menahan rasa sakit. Dengar mas suara, ditambah lagi yang bikin shock apa? Si Alex ini ngelihat badannya sendiri. Ngelihat badannya si Paul temennya yang meninggal seketika di tempat situ. Dan melihat juga orang yang menolong dia, ya, yang nelpon ambulan itu masih ada di situ. Sampai mau orangnya tuh bingung mau apa tuh bingung mas. Sampai hari ini ada salah satu teman yang pengendara motor yang nolongin itu ada lagi pengendara lagi mas di stop buat nemenin dia gitu loh. Lah akhirnya mas itu ngerasa itu dia itu paniknya luar biasa mas. Sudah nahan sakitnya yang luar biasa, keduanya juga paniknya
nggak panik gimana kan? Melihat jasadnya, badannya dia sendiri ada, melihat badannya temannya ada. Itu rasanya apa mas? Terus kayak dibawa ke atas. Dia tuh melayang. Ya. Melayang ya. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin gelap. Bawa ke atas mas semakin gelap. Gelap mas. Padahal itu kata nih, saya ini posisi mata ini melek. Ya. Tapi nggak bisa ngelihat apa-apa. Wah itu Mas Alek ini apa takutnya udah luar biasa itu. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi tuh melihat kelebatan bayangan hitam berkelebatan selebat ke kanan ke kiri cepat banget itu. Ya. Itu bingung lagi, tambah takut lagi. Jadi yang dilihat itu kayak bayangan hitam tapi terbang mas, cepat klebat, tambah naik lagi, tambah tinggi lagi. Itu spontan yang tadinya gelap. Ini anehnya seperti ini, gelap tapi dia bisa melihat nih bayangan hitam itu, tapi ada sinarnya mas. Bayangan hitam ini walaupun itu ternyata memang pakai jubah hitam kayak jubah ya, itu ada cahayanya. Padahal dia tuh ngelihat tangan sendiri kayaknya nggak bisa. Tapi anehnya seperti itu, ngelihat bayangan hitam tuh bisa. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Tuh kagetnya setengah mati itu mas. Ada sosok jubah juga, tapi warnanya putih menyilaukan. Saking bercahayanya tuh matanya si Mas Alek ini, pedihnya minta ampun mas. Nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Terus Itu kayak orang pingsan mas akhirnya si Mas Alek ini. Itu padahal ruh ya. Itu kayak mas pingsan mas, nggak sadarkan diri. Mas Alek ketika melihat sosok putih itu datang dengan cahaya yang benar-benar menyilaukan, bercahaya banget istilahnya lah. Tapi di sini ada keanehan kata si Mas Alek ini. Mas Alek ini tuh nggak bisa ngelihat sosok rupanya, wajahnya tuh seperti apa enggak. Jadi wajahnya tuh nggak kelihatan. Cuma apa ya, yang dia lihat itu cahaya yang putih banget, yang menyilaukan banget, bahkan tangannya itu dia nggak bisa ngelihat ya, bersinar. Jadi tangannya si makhluk ini juga nggak tahu seperti apa. Nah yang jadi keanehan seperti ini mas, ketika dibawa itu diapit nih si Mas Alek ini, diapit sebelah kanan itu yang jubah putih ya. Sebelah kiri jubahnya hitam. Sama mas, yang hitam ini wajahnya nggak kelihatan. Itu dibawa di suatu tempat. Itu Mas Aleknya udah takutnya luar biasa. Bener-bener takutnya luar biasa. Terus di situ tuh Mas Alek itu apa ya, disuruh ngelihat di depan. Coba kamu pandang di depan. Dipandang ke depan itu mas, ada lubang. Itu lubang tuh sebesar apa ya? Sebesar kelas gini nih. Kecil ya. Ya sebesar segini ya. Itu anehnya, lubangnya ini tuh jauh mas. Tapi ketika dilihat, itu seolah-olah apa yang dilihat si Mas Alek lewat melalui lubang ini yang sebesar gelas gini mas, seolah-olah tuh nyata ada di depan mata mas. Dan si Mas Alek ini shocknya luar biasa, takutnya setengah mati mas. Mau minta pulang, terus berontak mau minta pulang. Yang dilihat si Mas Alek ini apa mas? Itu lautan ya. Lautan tuh kayak lautan tapi isinya bukan air mas, lahar. Ketika neraka itu mas ya? Iya, laharnya bergejolak itu. Ya. Itu luasnya itu nggak terkira mas. Luas banget, sejauh mata memandang. Itu nggak tahu selesai pucuknya tuh di mana. Dan di situ mas, masya Allah. Innalillah lah, jangan sampai kita ini mengalami seperti itulah. Yang dilihat itu tuh lautan manusia mas, nggak laki nggak perempuan mas. Lautan manusia? Iya, maksudnya di dalam lautan itu yang seperti kawah itu banyak manusianya mas. Itu udah jutaan, udah miliaran mungkin. Berarti diredam ya? Iya, itu kayak digodok hidup-hidup itu. Godok, direbus gitu. Ya, teriakan itu ya Allah, tolong seperti itu. Ya Allah mas,
sebenarnya itu apa ya, nih aku merindingnya bukan merinding karena ada setan atau apa, enggak. Ini nyata ya Mas ya? Nyata ini kalau dibilang apa ya, aku sendiri aja dengar seperti ini tuh juga takut Mas. Ya. Apa pribadi saya ataupun orang-orang itu masih bisa selamat atau enggak, karena penuturan teman saya ini Mas Alek ini pun dia itu udah benar-benar apa ya, aku tahu lah, walaupun saya ini yang menceritakan, walaupun bukan pengalaman saya, tapi saya tahu Mas, yang menjadi ketakutan dari Mas Alek ini tahu Mas. Di situ tuh Mas Alek tuh ngelihat Mas, lautan manusia tuh kayak digodok tuh, Direbus ya. direbus Mas. Banyak orang minta tolong ya. Dan ya Allah ya Rabbi, ada satu lagi yang apa ya, yang bikin hati ini tuh miris Mas. Itu ada perempuan, semua di situ tuh nggak bugil semua Mas, nggak memakai apapun. Itu ada salah satu perempuan itu diangkat Mas. Diangkat? Ya diangkat ya. Seolah-olah tuh kayak mau kasih lihat itu. Tuh rambutnya itu mending ya Mas, kalau diklotok ya, kalau ditarik, dikupas seperti itu masih mending Mas. Itu ditarik Mas dari atas itu. Sampai kulit itu ngelupas Mas, tinggal tulang belulang tengkoraknya aja. Ditarik pakai apa Mas? Itu ya walau-walam tuh kayak ada yang narik itu, kata nih. Kulitnya sampai ngelupas, sampai ditarik tulang. Melalui rambut ini, rambutnya ditarik Mas. Itu sampai ngelupas semuanya. Itu jeritanya tuh Masya Allah, bener-bener seperti itu Mas. Setelah kayak gitu dihidupkan lagi, kembali semula lagi, ditarik lagi, berulang-ulang. Dan ada lagi dari vagina perempuan ini tuh kayak sate itu. Ya ditusuk sampai tembus nih ke kepala. Itu pun hancur Mas. Dan ada lagi yang bapak-bapak di situ tuh, si Mas Alek tuh ngelihat bapak-bapak juga tanpa busana. Yang jadi keanehannya apa? Tangannya si bapak-bapak ini digigitin Mas, dimakan sendiri. Ada satu lagi Mas yang bikin keanehannya, si Mas Alek itu kan nggak pernah belajar agama, tapi sama makhluk Allah itu entah nggak tahu ini malaikat atau bukan, saya juga nggak bisa memastikannya. Karena mungkin kurang pengetahuan ilmu agama saya, tapi saya memang benar-benar nggak tahu lah, nggak mau lah, ibarat kata. Ini ditanya Mas Alek ini. Ditanya sama makhluknya Allah ini, yang satu putih, yang satu hitam. Tapi pertanyaan itu bukan pakai bahasa Indonesia Mas, tapi real pakai bahasa Arab. Tambah bingung lagi Mas. Nah, Mas Alek ini walaupun tuh di alam situ tuh masih mikir Mas, tapi seolah-olah dia tahu Mas apa yang dibicarakan sama hamba Allah itu. Yang dua itu, yang putih satu, yang hitam satu. Ini Mas Alek ini jawabnya bukan pakai lisan ya, bukan pakai mulut ya, tapi pakai batin. Dia ditanya seperti ini, kalau bahasa Indonesianya sama si jubah yang hitam ini. Apa kamu mau masuk ke neraka? Dia bilang seperti itu Mas. Apa kamu mau masuk ke neraka? Si Mas Alek nggak berani jawab. Coba kamu lihat, apa kamu pingin masuk neraka? Ditanya lagi sama yang jubah hitam itu Mas. Dia nggak berani lagi Mas yang menjawab. Dan tiba-tiba yang putih ini ya kayak menyibak sesuatu Mas. Si jubah putih itu ngomong setelah kayak menyibak, tangannya seperti itu kayak disibak kayak gitu. Yang jubah putih itu ngomong sama si Mas Alek tuh seperti ini. Coba kamu lihat di depan situ. Itu pemandangannya beda Mas. Pemandangannya luar biasa, beda banget sama yang pertama kali dilihat. Pemandangan apa Mas? Si Mas Alek ini sampai akhirnya kayak tanpa takut, punya rasa takut, dia datengin Mas. Itu tempatnya indah banget Mas. Luar biasa indah. Mata ini katanya belum pernah melihat pemandangan indah seperti itu. Dan si Mas Alek ini mencium bau minyak, itu wangi banget, tapi apa ya, di hati itu tenang, nyaman, tentram. Dan dia belum pernah mencium bau minyak sewangi seperti itu.
si jubah putih itu ngomong seperti ini. Ini adalah sekilas gambaran dari surga. Baru sekilas. Sekilas. Dan itu hanyalah bau setitiknya dari bau surga. Baru setitik ya. Belum semuanya itu. Belum. Itu gambaran sekilas dan itu baru setitik dari baunya surga. Tapi di situ si Mas Saleh itu belum ada ngelihat orang-orang di situ, Mas. Cuma pemandangan kayak taman yang luar biasa. Belum ada penduduk itu. Ya nggak tahu entah kemana. Ya. Dan di situ melihat kayak kayak masjid tuh megah banget, Mas. Dan akhirnya itu Mas apa, Mas? Diliatin lagi ini sama yang si hitam ini. Suruh ngeliat yang kejadian yang disiksa itu, Mas. Dia itu mau menoleh kanan sama kiri itu nggak bisa, Mas. Seolah-olah tuh suruh ngeliat gambaran orang-orang yang disiksa itu. Ada orang ya pakaiannya compang-camping, dia ngomong lapar. Dia nyari makanan apa, Mas? Kayak di sini tuh kayak di tong sampah ya. Yang dimakan itu daging busuk yang sudah bernanah, yang sudah baunya tuh udah bangkai, seperti itu dimakan, Mas. Ternyata itu gambaran dari orang yang pelit, yang nggak mau sedekah, yang nggak mau mengeluarkan zakat. Gambarannya kayak gitu. Seperti itu. Makan yang sudah Ya, bangkai itu daging kayak daging busuk. Iya, ada bangkai kan. Ada nanahnya, ada busuk ya. Iya, ada lagi yang perempuan yang itu dipotong. Udah nggak ibarat kata tuh mau melengos ya, mau noleh ke kanan kiri nggak bisa, Mas. Seolah-olah tuh kayak dipaku, disuruh ngeliat. Ada lagi yang lidahnya tuh panjang keluar, ada yang digunting tuh keluar, tambah panjang lagi, gunting lagi, terus seperti itu, Mas. Berulang-ulang. Ada lagi yang katanya punggungnya itu digosok, Mas. Wah, langsung kelupas itu. Yang ngeliat itu langsung tulang belulang. Cuma anehnya tuh berulang-ulang, Mas. Setelah seperti itu kembali lagi seperti semula, disiksa lagi. Dan itu ditanya lagi sama yang si putih nih, yang makhluk Allah yang berjubah putih ini, apa kamu ingin masuk surga? Itu nggak berani jawab, Mas. Bukan nggak berani jawab, memang dia itu Mas Alek tuh mau jawab tapi nggak bisa. Kayak dikunci. Iya. Ditanya lagi, kamu mau masuk surga atau enggak? Nggak bisa jawab, Mas. Sampai seolah itu kayak dibentak ya. Tapi suara itu kayak menggelegar itu. Kayak suara guntur yang benar-benar kenceng banget. Sampai akhirnya si Mas Alek ini kayak nggak sadar lagi, Mas. Ada 3 menit kalau nggak salah itu. Dia baru siuman lagi. Hanya dengar suara kayak bentakan itu ya. Tuh bangun, tuh di hadapannya tuh masih ada nih makhluknya Allah ini. Yang satu jubahnya putih, yang satu jubahnya hitam. Terus ditanya lagi sama yang si putih ini, yang jubahnya putih ini, apa kamu mau masuk surga? Baru kali ini Mas Alek ini bisa ngejawab, tapi pakai batin, iya saya mau. Nah si jubah putih ini ngomong balik lagi, dengan apa kamu mau masuk surga? Bingung lagi nih jawabnya, Mas. Iya, dia itu mikir, Mas, aku ini nggak pernah yang namanya melakukan kebaikan. Aku ini belum pernah melakukan yang namanya ibadah sholat. Dan aku belum pernah semasa hidupku melakukan yang namanya ibadah puasa. Apalagi membayar zakat. Berani ke orang tua, iya. Ngebentak orang tua, iya. Caci maki orang tua, iya. Itu diperlihatkan semuanya, Mas, siksa-siksanya. Lah itu, Mas, yang bikin yang namanya Mas Alek itu udah takutnya luar biasa. Udah mau berontak tuh kayak nggak bisa, Mas. Mau pulang katanya, mau pulang. Itu sebenarnya masih banyak, Mas. Cuma ada beberapa yang memang yang beliau itu nggak mau diungkapin lah. Karena saya mau ngenggali cerita ini pun saya nggak berani. Karena apa? Ketika dia menceritakan seperti itu kepada saya, si Mas Alek ini tuh juga nangis, Mas. Ya, kita sambung lagi. Dengan apa nih? Kamu mau masuk surga? Ditanya seperti itu nggak bisa jawab, Mas Alek ini. Akhirnya apa, Mas? Coba kamu lihat ke dalam hati kamu. Itu seolah-olah kayak transparan, Mas. Kayak bisa ngelihat itu. Itu tuh di hatinya Mas Alek tuh kayak ada seberkas cahaya. Seujung kuku, Mas. Kecil. Kayak nyala obor tapi kecil itu sih. Iya. Nah, dengan itu
yang jubah itu ngomong, dengan itu kamu bisa masuk surga. Nah, terus si Mas Alex ini sempat nanya, ini tuh apa? Yang nyalanya tuh bentuk kayak obor tapi kecil itu. Itulah yang namanya keimanan. Dengan ilmu tauhidnya kamu. Berarti berbentuk cahaya kecil ya? Ya. Itu adalah keimanan. Ya. Sekarang kamu ucapkan kalimat tauhid itu, Mas. Wah, bingung lagi, Mas. Nggak bisa lagi nih. Sempet mau jawab itu bingung, Mas. Satu nggak tahu. Diomongin lagi, coba kamu baca kalimat tauhid. Baru akhirnya di situ tuh ngucap, Mas. Mas Alex ini bisa ngucap, tapi dengan terbata-bata. La ilah. Kayak sulit nih. Walaupun ini ngomong secara batin, bukan secara lisan ya. Tapi itu memang sulitnya minta ampun, Mas. La ilaha, sempat berhenti. Illallah. Itu nggak langsung mulus kayak orang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu enggak. Itu terbata-bata. La ilaha illallah. Itu ada jedanya, Mas. Nggak lancar ya? Nggak lancar, kayak sulit, Mas. Muhammadur Rasulullah, ketika ngucap Rasulullah seperti itu kayak ada angin, Mas, yang nampar wajahnya Mas Alex ini. Tuh anginnya tuh kayak biar hawanya tuh dingin banget dari makhluk jubah putih ini, Mas. Ketika si Mas Alex itu ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tuh ternyata ada angin tiba-tiba datang tuh dari arahnya si makhluk Allah ini yang jubahnya putih ini, Mas. Itu seolah tuh kayak nampar wajahnya, badannya si Mas Alex ini, sampai Mas Alex ini kayak nggak sadarkan diri lagi, Mas. Pingsan lagi. Ketika bangun, Mas, matanya sudah ngelihat, yang dilihat itu warnanya putih, Mas, putih polos. Tapi ketika dia kayak sadar ya, dari pingsannya itu kayak siuman, yang dilihat itu putih polos, tapi kuping ini menangkap suara itu berisik banget, kayak suara pasar. Ada suara laki, ada suara perempuan, ada suara kayak orang yang dikenal. Nggak asing ya? Ternyata Mas Alex ini udah sadar, Mas, dari pingsannya, dan dia itu dibawa ke rumah sakit. Ini penuturan dari orang kedua orang tuanya. Iya. Kedua dari teman-temannya. Ya, karena di situ saya memang nggak ada kejadian, tapi saya pas waktu itu memang setelah itu saya sempat ngomong ya, sempat tukar pikir sama si Mas Alex sama si orang tuanya juga. Katanya si orang tuanya itu badannya Mas Alex itu bergerak, Mas. Mulai itu dari tangan dulu, ngerakin. Mulai tanda-tanda ya? Iya, ngerakin jari-jarinya itu. Tapi Mas, yang bikin shock tuh apa, Mas? Kedua orang tuanya, teman-temannya, saudara-saudaranya itu apa, Mas? Matanya si Mas Alex itu memang, Mas, melihat, Mas. Maksudnya tuh buka mata lah. Mata itu terbelalak, tapi anehnya nggak ada itemnya. Putih polos semua nih, dua-dua nih. Bisa gitu ya? Iya. Itu katanya luar biasa sakitnya. Lah akhirnya saudaranya tuh sempat lari ya, manggil perawat, dan perawat itu ngelihat kondisinya Mas Alex ini juga khawatir kan juga kan, akhirnya manggil si dokter. Nah akhirnya si dokter itu ngomong, coba Mas, coba ya pelan-pelan mata ini dikembalikan lagi seperti semulanya. Itu susahnya minta ampun, Mas. Itu ada 10 menit kata si Mas Alex ini. Si Mas Alex itu ngomong bisa tahu 10 menit itu orang tuanya yang ngomong, Mas. Buat supaya mata ini benar kembali normal lagi tuh susah ya. Lamanya itu 10 menit tuh kataan kedua orang tuanya sama saudara-saudaranya sama teman-temannya itu, Mas. Dan tuh sakitnya luar biasa, Mas. Saraf-sarafnya yang di kepala itu kayak ketarik semuanya. Mau sadar pun masih susah gitu, Iya. sakit. Akhirnya, Mas, itu qadarullahnya ya bisa kembali normal, Mas. Bisa kembali normal, tapi setelah sadar itu ada cacatnya. Matanya tuh agak kayak jereng gitu, sebelah kiri kalau nggak salah. Jadi kayak nggak bisa normal sempurna itu, nggak, kayak ada cacatnya tuh matanya itu. Nah si orang tuanya itu sempat takut juga.
ini benar-benar anak saya sudah sadar dari siumannya, dari komanya, atau dari mati. Sebenarnya itu udah dinyatakan mati, Mas, sama dokter itu. Waktu dibawa, ya, pas kejadian kecelakaan tersebut dibawa, dinaikin ke ambulan. Itu sudah dua-duanya udah nggak bernyawa. Terutama si temannya itu udah benar-benar meninggal. Bahkan si Mas Saleh ini dibawa ya untuk benar-benar mendapatkan perawatan dulu, memang benar-benar ini meninggal atau enggak, memang real dinyatakan meninggal semua dua-duanya. Si Paul ini sama si Alek ini meninggal pas waktu itu kejadiannya hari Minggu, malam Minggu, Mas. Dan situ tuh adanya dokter jaga, bukan dokter yang benar-benar yang ngurusin itu. Ketika mau dibawa atau andai kata ada ibarat kata apa, keluarga si Mas Alek ini mau urus buat dibawa pulang, untuk mungkin mau dimandikan atau apa, mau dikafankan, nggak bisa, Mas, nunggu hari Senin, karena yang bertanggung jawab ini dokter yang benar-benar itu yang di hari Senin, bukan yang dokter jaga. Semuanya kan juga butuh apa ya, biaya administrasi apapun itu kan ya. Nah, akhirnya mau nggak mau Mas Alex sama temennya si Paul ini tuh kan akhirnya dirawat dulu tuh di situ, walaupun tuh udah dinyatakan meninggal dua-duanya. Dan akhirnya apa, Mas, si orang tuanya tuh kayak kurang percaya, ini bener-bener anakku atau bukan. Ya takutnya mungkin ada makhluk gaib yang masuk ke situ. Punya pemikiran seperti itu nih. Orang tuanya, saudara-saudaranya, sama teman-temannya. Bahkan dipanggil-panggil, Alex. Itu nggak nyapa, nggak ngerespon, Mas. Diam gitu loh. Diem toh. Akhirnya diresponnya apa, Mas? Dipanggilin dokter, disuntik. Ceplosin pakai jarum, baru kaget terus dia teriak. Oh, ternyata alhamdulillah, ternyata itu Alek, sudah siuman, udah sadar. Nah, setelah itu, Mas, apa ya, semenjak itu tuh Mas Alek ini tuh apa ya, kejiwaannya tuh kayak pola pikirnya tuh kayak keganggu gitu. Belum normal ya? Ya, itu dirawat itu di rumah sakit itu waktunya tuh dulu 1 minggu gitu. Sampai di CT scan ya. Kepalanya di scan, ternyata keadaannya normal. Tapi memang ada cacatnya, Mas. Dari hasil kecelakaan tersebut ya. Ini hidung ini tuh patah. Hidungnya tuh patah, udah kayak nggak normalnya, nggak kayak dulunya. Tuh tangannya juga patah. Kakinya juga patah. Tulang ininya juga apa ya? Kayak tulang punggungnya juga. Akhirnya ketika sadar, ya udah ibarat kata bisa beraktivitas kembali, itu pun akhirnya lucu, Mas, kayak pincang sebelah itu. Seperti itu ya. Tapi kata si Mas Alek ini, nggak apa-apalah, yang penting ini saya anggap ini sebagai kenang-kenangan buat dijadikan pelajaran khususnya buat saya pribadi, katanya si Mas Alek ini, Mas. Tapi si Alek ini setelah mati suri dia sudah sembuh, Mas, dan taubat gitu. Ya, itu kan butuh proses ya, Mas, ya. Karena orang tuanya itu kan orang berada, sempat di psikolog, dia kan dibawa psikolog, terus psikiater. Itu enggak, itu, Mas, alhamdulillah tuh hasilnya tuh positif semua, Mas. Ibarat kata aman semua. Akhirnya dia nelpon saya. Terus memang orang tua juga yang nyuruh, orang tuanya si Mas Alek ini ngedukung untuk saya datang. Di situ saya, Mas Alek sama kedua orang tuanya itu rembukan, Mas, untuk benar-benar mau bantu dengan jalan itu apa, istilahnya apa ya, untuk membimbing lah, sama-sama belajar ilmu agama seperti itu. Akhirnya saya juga mau demi kebaikan semuanya kan, karena saya juga nggak mau minta imbalan atau apapun itu. Ya akhirnya tiap hari, Mas, saya main ke rumahnya dia, ngajarin dia wudhu dengan yang benar, ngajarin dia sholat dengan yang benar, ngajarin dia baca tulis Quran, kayak baca alif, ba, ta, sampai dia benar-benar bisa membaca Al-Quran, Mas. Sekarang udah bisa, Mas? Sekarang sudah bisa, bahkan sebelum dia meninggal ya, itu dikasih kesempatan sama Allah itu buat tobat, itu dikasih ya, itu 2 tahun, Mas. 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun sama Allah.
Dia dikasih hidup untuk berubah, untuk menebus semuanya. Dan saya pribadi sempat agak bangga juga, Mas. Ya. Karena ya insya Allah dia meninggal dengan husnul khotimah, Mas. Oh, berarti setelah mati suri dia melakukan perbuatan baik untuk menebus kesalahan yang dulu di alam dunia 2 tahun. Ya. Terus meninggal. Saya juga bangga karena apa, Mas? Dia itu minat dengan yang namanya bertobat betul-betul, itu semangatnya tuh udah berjuta-juta persen itu, Mas. Dia nanya 24 jam tuh yang namanya ilmu agama tuh dia tanya semuanya, Mas. Bahkan dia sampai orang tuanya itu apa ya, mau menghamburkan uangnya itu buat beli kitab, buat apapun yang benar-benar bisa memperbaiki kehidupan anaknya itu, Mas. Buat kebaikan ya. Iya, bahkan ketika di rumah saya atau dimanapun ada pengajian, ya dia selalu ikut. Terus bahkan dia juga sering tolabul ilmi, ya, belajar agama juga, bahas-bahas kitab juga kan, banyak dari yang paling rendah dari Safinatun Najah kan sampai kitab Al-Hikam dia juga kuasai, Mas. Dan syukur alhamdulillahnya, qadarullahnya tuh saya senang juga karena dia benar-benar bisa membuktikan dirinya bahwa dia benar-benar bertobat dan bisa meninggal husnul khotimah dengan cara apa, Mas? Ketika dia itu meninggal di saat sujud. Saat sujud. Iya, saat sujud beliau meninggal. Itu di hari Jumat, pas sholat Jumat. Saya sampai merinding ya. Ini sangat luar biasa sekali. Meninggal di alam keadaan sujud dari Jumat pas Jumatan ya. Iya, karena dia cita-cita seperti ini, Mas. Dia sebelumnya meninggal tuh ngomong, aku pengen punya banget cita-cita. Allah itu ngasih kesempatan buat saya. Kalaupun ingin diambil nyawa saya minta sama Allah itu sebelumnya apa ya? Saya ingin melihat orang tua si Mas Saleh ini bahagia dulu, Mas. Yang kedua, dia nggak punya keinginan untuk sukses di dunia ini, nggak. Satu yang dia minta, dia ingin meninggal dalam keadaan sujud pas waktu sholat Jumat, Mas. Dan itu kesampaian betul. Ini tidak sembarang orang yang dipilih sama Allah ya, Mas. Iya. Karena benar-benar Mas Alek ini benar-benar taubat nasuha dan dia Masya Allah meninggal dalam keadaan sujud. Ini sangat mulia sekali ya. Ini kejadian kapan sih, Mas? Ini tahun 2000-an, Mas. Kalau boleh tahu dia orang mana ya, Mas? Orang Pekalongan asli. Masih Pekalongan. Pekalongan asli. Tapi nggak jauh dari rumah Mas ya? Nggak jauh. Tapi sebelum dia mengalami kecelakaan, dulunya memang nggak pernah ibadah sekali, Mas. Yang namanya beda nggak pernah, Mas. Padahal ini orang tuanya tuh nggak pernah yang namanya bosan-bosan buat menasihati, Mas. Disuruh sholat dulu. Itu aku benar-benar tahu real. Memang dari penuturan Mas Alek sendiri, bahkan saya memang sempat ngobrol 4 mata sama keluarga, sama orang tuanya itu, Mas. Itu orang tuanya tuh ahli tahajud, Mas. Orang tuanya tuh ahli puasa sunnah. Itu mungkin kehendaknya Allah dengan perantara doanya orang tua. Akhirnya tuh jalan hidayah tuh datang ke Mas Alek. Walaupun dengan jalan seperti itu. Kebayang Mas, pas waktu masuk ke alam sana, melihat banyak orang disiksa, berbagai macam siksaan. Ada yang lidahnya digunting-gunting berulang-ulang dan bahkan direbus di lahar panas ya, Mas. Iya. Ini yang siksaan lidahnya tadi, perempuan lidahnya panjang dipotong-potong ini, dia di alam dunia ngelakuin apa, Mas? Dia lebih suka menggunjing ya. Menggunjing, gibah, adu domba seperti itu. Nah ya. Iya. Berarti Mas Alek ini setelah mati suri, dia benar-benar melakukan penuh kebaikan selama 2 tahun ya, Mas? Ya, dia itu juga selama dalam proses ya
untuk penembusan dosa ini tuh dia ini benar-benar puasa sunnahnya tuh nggak pernah ditinggal, Mas. Puasa sunnah nggak berhenti. Nggak pernah tinggal. Ya, 24 jam itu dia selalu tadarus Quran. Karena dia benar-benar mau memanfaatkan waktunya. Itu yang saya dapetin dari info kedua orang tuanya. Setelah sholat, dia selalu baca Quran. Itu minimal kalau nggak 3 juz, 5 juz. Dia selalu seperti itu, berbanyak dikir. Dia lebih banyak diam, Mas, daripada sebelum-sebelumnya. Oh, berarti dia benar-benar rusuk ya, Mas? Ya, dia paling keluar untuk menghadiri pengajian, ya, masjid-masjid taklim atau apapun itu yang berbau agama lah. Tapi kalau istilahnya tuh buat main-main atau yang buat senang-senang itu nggak mau dia. Berarti sama Nenek teman apa, Mas? Ya akhirnya kayak saudara sendiri ya. Itu kan dulunya tuh kan kenal itu kan juga tanpa sengaja, hanya gara-gara saudara saya itu kan kayak dipalak gitu sama temannya kan. Mudah-mudahan bisa diambil kita semua ya, Mas. Jadi yang namanya kematian itu pasti datang, Mas. Mudah-mudahan kita nanti dijemput sama Allah ini dalam keadaan kebaikan, husnul khotimah ya. Sebenarnya saya itu iri, Mas. Iri sama beliau, sama si Mas Alek. Padahal dia ahli maksiat loh, Mas ya. Ketika proses pemakaman itu selesai, Mas, ini percaya nggak percaya, ya. Saya ini tuh tidur itu didatangin beliau, Mas. Didatangin? Iya, dalam mimpi saya. Dia itu wajahnya tuh bersih, putih, berseri-seri, Mas. Tersenyum, Mas. Jelas, Mas? Ya, jelas. Pakaian apa, Mas? Itu putih-putih itu. Putih, ganteng. Kayak pakaian ikhram seperti itu. Ya. Terus dia tuh bilang, matur suwun, Mas. Aku wis tenang. Aku seneng, Mas. Itu bau harum, Mas. Harum banget, Mas. Sampai kamar tuku, ya, kamar tempat yang aku tidur itu bau. Ngerasain bening banget ya. Ini yang aku kadang berulang kali itu ya sempat minta sama Allah tuh buat ketika wafat nanti tuh bisa husnul khatimah, Mas. Amin, amin, amin ya Allah. Bisa membawa iman kita. Kita nggak tahu, Mas, yang namanya takdir itu kan Allah bisa ya membolak-balikkan hati kita ini. Hanya Allah yang tahu, Mas. Ya, semoga kita ini semuanya ya ditetapkan iman dan Islamnya sama Allah, Mas, sampai nanti ketika ajal itu menjemput dan bahkan kita bisa mengucapkan kalimat tauhid kita, Mas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum tentu ya, Mas. Jadi semua itu kan qadratullah, walaupun orang yang ahli ibadah belum tentu husnul khotimah ya, Mas. Iya. Bahkan orang ahli maksiat tuh belum tentu masuk neraka. Jadi kita ini jangan berkecil hati ya, Mas. Kita harus selalu berupaya, berusaha, berdekatan diri kepada Allah SWT. Jangan dikit-dikit masalah ekonomi terus kita terjun pesugihan, ini malah dampaknya fatal ya. Jangan benci sama Allah SWT. Jadi mudah-mudahan cerita Mas Abdi ini tentang temannya Mas Alek ini yang benar-benar kisah nyata, real. Beliau mati suri selama 1 hari 1 malam ya, Mas. Dan melihat suasana di mana orang yang disiksa dan penuh siksaan berbagai macam, penuh siksaan. Mudah-mudahan kita selalu berintrospeksi diri apa yang bisa membuat kita ini susah di alam dunia. Oke, Mas Abdi, kita sudah panjang lebar bercerita apa yang pelajaran kita petik biar teman-teman ini banyak yang sadar bahwa alam siksaan, alam kubur, alam neraka ini memang ada gitu. Ya, apalagi kan kita yang masih hidup ya dikasih kesempatan untuk beribadah itu kan dikasih waktu lah ibarat kata ya. Pergunakan waktu kita itu dengan sebaik-baik mungkin. Isi waktu kita itu dengan ibadah, dengan bekerja, dengan cari nafkah yang halal. Dan ibarat kata apa ya, kita tuh nggak tahu yang namanya ajal itu, kita nggak tahu kapan datangnya. Nah, jadi lebih baik ini ya kita sama-sama ya memperbaiki diri kita ya,
terus berusaha memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, dengan diisi ibadah, apapun itu ibadahnya itu. Bisa bebas lah, yang namanya seorang laki-laki, apalagi seorang kepala rumah tangga, cari ya nafkah untuk menafkahi keluarga Anda, untuk menafkahi anak istri Anda dengan bekerja yang baik. Tata niat dengan yang baik sebelum kita melangkah nih keluar, kaki kita itu tanamkan. Kalau bisa ambil air wudhu, Iya. temui istri kita ya, sambil ngobrol, sayang atau apa atau mah, tolong doakan saya sebagai suami ya, sebagai ayah, semoga selamat dan dalam lindungan Allah. Iya. Dan kita juga memperbaiki niat, Mas. Kita mencari nafkah ini satu karena Allah, yang kedua juga mengikuti ya anjuran Rasulullah, yang ketiga agar dijadikan kita bisa menjauhkan keluarga kita dari meminta-minta. Seperti itu, Mas. Ya. Jadi ketika mungkin qadarullahnya kita ditakdirkan mungkin meninggal dalam keadaan kecelakaan, tapi sebelumnya kita menata niat dengan yang baik, insya Allah, Mas, itu kematian jihad fisabilillah. Amin, amin. Nah, Jihad, seperti Mas. itulah. Iya, kalau memang satu itu kan niat dulu, Mas. Ya. Kita mau apapun niatlah dengan niat yang baik lah. Seperti itu aja. Cukup ya, Mas. Iya. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kancing Misteri yang akan mengundang narasumber yang mempunyai banyak pengalaman cerita. Mudah-mudahan kisah ini benar-benar bisa diambil hikmahnya kita semua. Jadi kapan kita ini nggak ada yang tahu ya, Mas, kapan kita akan ajal menjemput dan akan mengalami detik-detik sakaratul maut. Dan mudah-mudahan kita selalu banyakin sholawat dan istighfar. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, karena itu sudah kewajiban dan perintah Allah SWT. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah SWT. Mudah-mudahan kita dalam kematian husnul khotimah, dalam kebaikan. Dan sampai sini saya pamit, Kancing Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.